Saudara Direktur Tim Perencanaan Kebijakan Channel A Korea Selatan Se-hyung Lee mengatakan program hiburan dan makanan merupakan konten yang paling diminati di penyiaran televisi di negeri kimchi. Program ini juga diminati penonton di Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Direktur Tim Perencanaan Kebijakan Channel A Korea Selatan Se-hyung Lee mengatakan, selama 2 dekade terakhir pengembangan sektor industri kreatif secara konsisten sebagai sektor utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Fokus pengembangan penyiaran Korea Selatan yakni industri konten yang meliputi penerbitan, kartun, musik, permainan, elektronik, dan interaktif, film, animasi, penyiaran, perikanan, karakter, pengetahuan, dan informasi. Program hiburan dan makanan merupakan konten yang paling diminati di penyiaran televisi di negeri kimchi. Se-hyung Lee mengatakan konten Korea Selatan juga disiarkan di luar negeri. Berdasarkan minat terhadap program, yakni di Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan sebesar 40%, Asia Tenggara 21%, Amerika dan Kanada 13%, Jepang 11%, Eropa 8%, dan lain-lain 7%. Korea Selatan memiliki lembaga mengatur kebijakan penyiaran dan telekomunikasi untuk mengawasi dan mengatur akses konten siaran. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menilai perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dunia penyiaran harus digunakan sesuai proporsional dan tidak boleh menyerahkan seluruhnya kepada teknologi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, perkembangan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan tidak bisa dihindari. Usman Kansong menilai teknologi AI tidak bisa menggantikan teknologi manusia, namun dapat dimanfaatkan dalam membantu menulis dan menyampaikan berita. Akan tetapi, dalam melakukan peliputan dan investigasi, seorang jurnalis tetap mengedepankan fakta dari lapangan. Perkembangan teknologi ini kan tidak bisa kita hindari. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana media, khususnya media penyiaran ini menyikapi perkembangan teknologi itu. Misalkan AI, AI itu bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan membantu kita dalam katakanlah menulis berita begitu, katakanlah dalam menyampaikan berita. Ya, sekarang kan sudah muncul bahkan di salah satu televisi swasta di Indonesia itu sudah menggunakan AI. Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan teknologi AI memiliki keterbatasan. Kita juga tetap harus memikirkan bahwa mungkin ada beberapa hal yang tidak cocok juga karena bagaimanapun juga kan artificial intelligence tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai feeling, dan itu tidak punya emosional untuk bisa bonding dengan audiensnya gitu ya. Jadi itu yang sampai saat ini tidak bisa digantikan juga. Jadi unsur manusia ini membuat lebih dekat, lebih ada rasa emosionalnya terhadap pemirsanya juga gitu. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong berharap media penyiaran bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Penyelenggaraan KTT ke-18 Media Asia dapat diharapkan menjawab tantangan media dalam menghadapi perkembangan teknologi. Para praktisi media dari kawasan Asia Pasifik dan negara pendukung mendiskusikan sejumlah isu dan upaya media dalam memperkuat ekonomi berkelanjutan pada hari kedua KTT ke-18 Media se-Asia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dede Setiadi dari Nusa Dua Bali. Selamat siang, Dede. Informasi apa yang dapat Anda sampaikan? Ya, selamat siang Laras, Tasya, dan saudara. Hari kedua penyelenggaraan KTT ke-18 Media se-Asia di Nusa Dua Bali menghadirkan sejumlah isu yang dibahas oleh praktisi media se-Asia Pasifik.
Beberapa isu tersebut diantaranya terkait dengan peran media dalam memperkuat upaya pemulihan perekonomian global, kemudian upaya mengaktifkan media, dan juga isu terkait dengan masa depan media. Kemudian hari kedua ini juga nantinya akan diisi dengan CEO Table Session yang akan membahas langkah-langkah ke depannya terkait bagaimana upaya untuk meningkatkan peran media dalam mendukung pemulihan ekonomi global. Nah, salah satu sesi membahas tentang peran media dalam memperkuat upaya pemulihan ekonomi global, di mana seorang pembicara, Vice President Pemandu Associate dari Malaysia, Miss Yung Hui Yi, menyampaikan ada 3 poin utama yang dapat menjadi perhatian bagi media untuk dapat menjadi jembatan informasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah jadikan media sebagai wadah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menjaga garis komunikasi untuk tetap konsisten. Kita tahu bersama bahwa media merupakan satu jembatan penyampai informasi ke masyarakat. Salah satunya menjadi jembatan penyampai informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah pikirkan bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi. Karena kesalahan penggunaan bahasa tentunya berpotensi untuk dapat memunculkan disinformasi di tengah masyarakat. Dan hal inilah yang kemudian memperkuat media dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Demikian yang dapat kami informasikan dari Nusa Dua Bali. Kita kembali ke Jakarta. Dede Setiadi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih, selamat siang. Saudara, sejumlah praktisi penyiaran dari se-Asia Pasifik dan negara pendukung menilai teknik penyajian berita saat ini harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Penyajian konten yang menarik dapat menambah pendapatan media yang menjadi salah satu upaya mendukung ekonomi berkelanjutan. Sesi pembahasan tradisional media para praktisi penyiaran dari berbagai negara menilai pengemasan konten berita saat ini harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Media tradisional atau konvensional harus bisa bersaing dengan berbagai platform media sosial yang menawarkan pengemasan yang variatif. Tidak hanya konten hiburan, konten berita juga saat ini perlu variatif, tidak hanya yang bersifat formal, disesuaikan dengan isu dan target sasaran penonton. Pemetaan sasaran penonton menjadi penting bagi media arus utama karena jika tepat sasaran hal ini akan membawa dampak positif, salah satunya menjadi sumber pendapatan. Selain itu, penyajian konten yang menarik juga dapat menambah pendapatan media yang menjadi salah satu upaya mendukung ekonomi berkelanjutan. Generasi milenial menginginkan tayangan informatif dengan kemasan dan tampilan yang menarik. Media harus tanggap dengan perkembangan saat ini, namun media juga harus mengingat fungsi literasi.